Aliran pendidikan dalam filsafat adalah pandangan atau teori yang menjadikan dasar dalam menetapkan isi, tujuan, dan proses cara pembelajaran. Dalam filsafat pendidikan, terdapat 3 aliran utama yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan esensialisme. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang aliran esensialisme dan penerapannya dalam pembelajaran, khususnya bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian esensialisme. Esensialisme adalah aliran pendidikan yang menekankan penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang dianggap penting bagi siswa. Tujuan utama esensialisme adalah membentuk siswa yang disiplin, struktur, dan kompeten dalam bidang yang dipelajarinya. Bentuk kurikulum dan esensialisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang terstruktur. Kurikulum esensialisme dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial bagi para siswa. Yang kedua yaitu fokus pada pengetahuan dasar. Kurikulum esensialisme berfokus pada pengetahuan dasar dan keterampilan yang fundamental, seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Yang ketiga yaitu kurikulum yang sistematis. Kurikulum esensialisme dirancang secara sistematis dan logis, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang esensial bagi siswa. Keempat yaitu penekanan pada mata pelajaran inti. Kurikulum esensialisme menekankan pentingnya mata pelajaran inti seperti bahasa, matematika, dan juga sains. Yang kelima, kurikulum yang berorientasi pada hasil. Kurikulum esensialisme dirancang untuk mencapai hasil yang spesifik dan terukur, seperti kemampuan membaca dan menulis yang baik. Keenam, penggunaan metode pembelajaran tradisional. Kurikulum esensialisme sering menggunakan metode pembelajaran yang tradisional seperti ceramah dan tes objektif. Yang tujuh yaitu terakhir, penilaian yang fokus pada hasil. Kurikulum esensialisme menekankan pentingnya penilaian yang berfokus pada hasil seperti tes dan ujian. Selanjutnya yaitu contoh kurikulum esensialisme, yaitu pertama, kurikulum sekolah dasar yang berfokus pada pengetahuan dasar dan keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kurikulum sekolah menengah yang menekankan pentingnya mata pelajaran inti seperti bahasa, matematika, dan sains. Kurikulum yang dirancang untuk mencapai hasil yang spesifik dan terukur seperti kemampuan membaca dan menulis yang baik. Kelebihan kurikulum esensialisme: pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang sesuai bagi siswa. Itu selanjutnya membantu siswa untuk mencapai hasil yang spesifik dan terukur. Selanjutnya meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran inti. Selanjutnya ada juga kekurangan dari kurikulum esensialisme. Pertama, kurang fleksibel dan kurang perhatikan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya kurang menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan pentingnya pengembangan kemampuan sosial dan emosional siswa. Metode asesmen esensialisme adalah suatu pendekatan penilaian yang berfokus pada pengukuran kemampuan siswa untuk mengingat dan memahami pengetahuan dasar yang telah diajarkan. Apa aja sih metode asesmen yang diterapkan dalam aliran esensialisme ini? Yang pertama ada tes objektif, yang kedua ada ujian, yang ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat ada penilaian produk, yang kelima ada tes pilihan ganda, dan yang terakhir ada tes benar salah. Dalam aliran esensialisme, guru dan siswa memiliki peran yang jelas di dalam kelas. Guru berperan sebagai sumber utama pembelajaran. Guru dapat mengendalikan jalannya proses pembelajaran. Guru juga dapat menjelaskan materi inti dan menjaga kedisiplinan kelas. Serta guru dapat memilih apa yang harus dipelajari oleh siswa agar mereka dapat memahami pembelajaran tersebut. Sementara itu, peran siswa adalah sebagai penerima materi, yang dimana siswa diharapkan dapat fokus mendengarkan penjelasan, kemudian mencatat penjelasan guru, dan mengerjakan
tugas, serta latihan dengan disiplin. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, peran ini dapat dilihat ketika seorang guru menjelaskan tentang materi, grammar, atau vocabulary, dan siswa mengikuti arahan dari guru untuk mencapai penguasaan materi tersebut. Nah, dari pembagian peran tersebut, pembelajaran dapat lebih terarah dan juga terstruktur sesuai dengan prinsip esensialisme. Oke, jadi kesimpulan dari video tadi adalah esensialisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya pengetahuan, pengetahuan, dan keterampilan dasar sebagai fondasi utama bagi perkembangan siswa. Aliran ini bertujuan membentuk peserta didik yang disiplin, terstruktur, dan kompeten melalui pembelajaran yang sistematis dan terarah. Kurikulum esensialisme disusun secara logis dengan fokus pada mata pelajaran inti, serta keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung. Proses pembelajaran dan penilaian dalam aliran ini lebih menekankan pencapaian hasil yang terukur melalui metode pembelajaran tradisional dan evaluasi berbasis tes. Dengan demikian, esensialisme berperan penting dalam memastikan siswa memiliki bekal pengetahuan dasar yang kuat, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris, agar mampu menunjang keberhasilan belajar pada jenjang berikutnya. Halo semuanya, kali ini saya akan merangkum materi tentang aliran esensialisme dalam pendidikan, khususnya tentang metode asesmen dan pembagian peran antara guru dan siswa di kelas. Yang pertama adalah inti dan tujuan asesmen. Inti dari asesmen esensialisme adalah mengukur kemampuan siswa dalam menguasai pengetahuan dasar seperti fakta, konsep, dan keterampilan inti yang dianggap penting. Tujuannya tentu untuk objektif, yaitu menilai apakah siswa sudah mencapai standar yang ditetapkan. Dan juga ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur tingkat mahasiswa kita atau siswa. Yang pertama adalah tes tertulis objektif, ya seperti pilihan ganda dan benar salah untuk menguji ingatan dan pemahaman. Yang kedua ada ujian untuk menilai pemahaman dan penerapan pengetahuan. Yang ketiga yaitu adalah penilaian kinerja dan produk, di mana siswa diminta untuk menunjukkan kemampuan melalui tugas atau hasil karya yang spesifik. Dari semua metode ini berfokus pada hasil yang terukur dan terstandar. Dan juga ada peran guru dan siswa. Dalam kelas esensialisme, peran guru dan siswa sangat jelas, yaitu guru berperan sebagai sumber pengetahuan utama, yaitu tugasnya adalah mengendalikan proses pembelajaran, menyampaikan materi inti, menjaga disiplinnya kelas, dan menetapkan apa yang harus dikuasai oleh para siswa. Sementara itu, siswa berperan sebagai penerima pembelajaran yang aktif, yaitu dengan cara mendengarkan, mencatat, dan mengikuti arahan guru. Mereka diharapkan disiplin dalam mengerjakan tugas dan latihan untuk mencapai penguasaan materi yang telah diberikan. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru akan menjelaskan tata bahasa dan kosakata, lalu siswa berlatih sesuai petunjuk untuk menguasainya. Dan dengan demikian, dengan struktur seperti ini, pembelajaran menjadi terarah dan terukur sesuai prinsip esensialisme. Sekian penjelasan singkat dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, finally! I can rest now.